Gimana sih Dirumplot itu gitu-gitu aja orang kok tertawa itu padahal saya bingung, nggak ngomong nggak apa kalau tertawa. Dengan gestur aja. Jawabannya berapa? Ya orang Jakarta itu orang sibuk mencari kebodohan ya nonton film. Itu cuma di timur. Iya. Jadi kalau buat saya, bangsa ini memang bangsa komedi. Kita lihat keputusan di MK. Ya kan? Ini hanya masalah warna. Lebih senior atau lebih takut? Enggak, dia lebih banyak guna-gunanya. Bukan. Karena hari kritik itu Kalau ini bisa tidak enak hati saja. Saya maksud itu begini tadi. kita dua. tidak, Mamat saya tidak mengakui ya. Saya juga tidak mengakui kalian. Sudah tidak akui saya juga. Ya sudah. Kan Saya komedian favorit. Kita berkelahi saja, kita berkelahi saja di sini, sudah tidak usah wawancara. Ya, saya komedian. Sabar. Kalau dia masuk, nanti kita jadi pikir singkatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel Karedox. Di video kali ini kita lagi jalan di Jakarta nih bro. Lagi ikut acara Anugerah Komedi Indonesia yang ketiga. Oke, berhubung acaranya nanti malam, kita jalan dulu nyari tempat buat briefing singkat di sore hari. Oh ya, ada sedikit pantun nih buat penonton setia The Karedox. Pakai S jangan lupa. Pohon beringin yang punya pangeran kodok. Pantengin terus channel Karedox, jangan lupa pakai S. Masih mau lagi nggak nih pantunnya? Gua kasih bonus nih satu. Denny Sumargo pergi ke Purwodadi. Let's go, kita bahas komedi. Di era tahun 1960 sampai 1970-an, komedi lebih ditekankan kepada penguat karakter dan penggunaan ekspresi lucu. Menurut gua sih, di era ini komedinya masih terpengaruh dengan komedi ala Charlie Chaplin yang mengutamakan ekspresi yang lucu. Tak pernah aku bermusuhan, satu musuh pun aku tak punya. Salah satu contoh film komedi di era ini adalah film Koboi Cengeng yang disutradarai olehnya Abbas Akub. Cuma sisak anak ada baru ini hari ku dengar. Kemudian di era 1980 sampai 1990-an, di era ini mulai muncul Warkop DKI. Iya betul begitu bos. Dia dilempar masuk ke dalam kamar mandi bos. Sampai saya pilek bos. Materi lawaknya pun cenderung berbau humor intelektual dan politik satir. Wajar karena latar belakang mereka adalah kalangan terpelajar. Contohnya Dono, beliau mantan dosen Universitas Indonesia. Lalu di era 2000-an, salah satu tayangan sitkom yang sangat populer di zaman itu yaitu Bajai Bajuri. Lalu ada juga tayangan Office Boy dan masih banyak lagi. Hipnotis tuh teman abang ya? Buat Sasha, Taka, Taka. Saya juga Di zaman itu memang tidak seketat sekarang. Dan di era sekarang hampir semua tayangan televisi berlomba-lomba membuat tayangan komedi karena memiliki rating yang cukup tinggi. Namun yang sekarang pengen gue bahas bukan cuma industri film dan acara televisi komedi aja sih. Salah satu yang menjamur di Indonesia adalah stand up komedi. Tapi yang banyak orang-orang salah mengira kalau founder stand up komedi di Indonesia adalah Raditya Dika dan kawan-kawan. Padahal menurut Panji sebetulnya founder yang membawa stand up komedi di Indonesia adalah Ramon Papana dan Iwel Sastra. Cukup itu aja ya. Kontribusi. Ini hidup kontribusi. Iya dia hidup. Mungkin beberapa dari kalian belum pada tahu nih tentang Komedi Cafe.
Komedi Cafe adalah sebuah kafe yang mengusung komedi sebagai konsep yang menampilkan pertunjukan stand up komedi sejak tahun 1997. Dan Ramon Papananlah orang yang merupakan tokoh di balik kafe tersebut. Dan format stand up komedi tersebut di Indonesia sudah ada dari tahun 1950-an. Hanya saat itu masih disebut komedi tunggal. Dan komedi pun tidak akan bisa terlepas dari masyarakat Indonesia, bro. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri di bidang komedi tidak akan mengalami kemunduran. Karena komedi merupakan salah satu hiburan yang banyak diminati warga Indonesia. Saat ini gue bareng sang legenda-legenda komedian asal Bandung. Mungkin zaman dulu hanya TVRI dan dulu masih banyak kan ya. Apa sih perbedaan antara komedi sekarang dengan komedian zaman dulu? Kalau dulu kan lebih banyak ke slapstick, sekarang dengan gestur. Dulu kan lebih ke slapstick, tapi sekarang lebih ke verbal gitu. Nah, opini seorang komedian senior gimana? Bagus selama menghibur orang lain lah ya, membuat bahagia orang lain gitu. Tapi ada dua, membuat bahagia yang nonton, sama membuat bahagia misalnya yang di roasting juga harus bahagia. Kopi yang di roasting tuh harus enak hasilnya ya. Iya betul. Iya. Menurut Dubes Myanmar gimana? Pak Dubes gimana Pak Dubes? Sebetulnya komedi mah sama aja, tujuannya itu kan menghibur, menyenangkan. Selera sekarang lagi kemana itu tetap aja, kalau komedi mah tetap putaran, tradisi tetap ada, verbal juga dari dulu juga ada. Kan dulu juga zaman Sri Mulat istilahnya yang komedi yang sendirian ngobrol itu stand up kan ada. Dulu kan sendirian. Rumahku di sini kan ada. Nah itu ya selalu buka tuh pasti. Saksikan terus Karedok. Itu sebuah opini kebenaran yang ditulis seperti apa. Pokoknya yang jelas Karedok mah ngenah lada. Pak Dendro, dengan segudang pengalaman, saya pengikut setia Sri Mulat dan Warkop DKI. Sekarang dulu kita hanya nonton di TV waktu kecil. Ada di samping saya loh, sebuah kehormatan buat saya. Izinkan saya bertanya Pak De. Jadi kita tuh pengen tahu ya. Komedian saat ini dengan masa lalu itu apa sih perbedaannya? Nggak, slapstick ataupun verbal itu genre. Jadi nggak, dulu juga tetap ada yang verbal, ada yang slapstick. Tapi gini, slapstick itu biasanya lebih dipergunakan untuk film. Namanya slapstick, kenapa? Karena pelopor dari film komedi itu Charlie Chaplin, di mana dia pakai stick, makanya slapping the stick, gitu. Maksudnya itu dari mana asal usul slapstick. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya sih nggak ada dikotomi itu, nggak ada perbedaannya. Cuman perbedaannya adalah sesuai dengan zaman. Mungkin orang banyak bilang kalau komedi sekarang bullying, selalu saling membuli kayak gitu. Ya karena memang keadaan sosial, keadaan politik kita seperti itu, sehingga itu terpengaruh ke komedi kayak gitu. Sebetulnya hanya itu sih. Dulu waktu di Sri Mulat dengan ngelihat anak-anak muda yang cara berkomedinya berbeda dari masa lalu, pendapat Tarzan gimana? Jadi perbedaan itu sudah dari awal. Sri Mulat itu adalah lawak komedi. Jadi ceritanya harus lucu. Kalau sudah naskahnya lucu, walaupun itu spontanitas, tapi kalau dilucukan malah nggak tertawa. Kalau saya mau jadi seorang penjahat, saya marah, orang harus tertawa. Saya adegan sedih, orang harus ikut sedih. Nah, itu kalau drama. Tapi kalau pelawak sedih, marah, dalam keadaan harus tertawa. Itu perbedaannya. Jadi kalau sekarang kan nggak serba konsep. Ya rata-rata maklum ya sekarang itu pelawak kalangan kampus sudah banyak ya. Kalau dulu itu masih jarang. Makanya dalam pengalaman saya waktu di Sri Mulat, saya kalau umpamanya tanggal sekian mau show di mana, cerita dari rumah.
kamu nanti bawa pakaian ini ngelamar ditolak marah. Mbak itu udah lucu. Jadi bawa persiapan dari rumah. Jadi dulu. Kalau itu lebih ke grup kan. Ya. Nah, apakah seberapa penting sih perlu nggak sih sekarang ini dibentuk kayak grup pelawak lagi kayak dulu? Ada kemungkinan besar tidak kalau misalnya grup pelawak itu dibuat lagi dengan kondisi tren komedi saat ini? Bisa juga ya itu saya kira, tapi memang sekarang itu menurut saya sekarang yang lagi ngetop itu stand up comedy ya, karena itu orang kampus semua. Jadi jarang yang bukan S1, yang S2 aja. Kalau saya kan bukan orang kampus, pelawak kampung, tapi tidak-tidaknya kami memang menang moral. Waktu ke Jakarta aja, di Jakarta saya keluar pelawak Sri Mulat keluar belum orang udah tertawa karena udah terkenal di Surabaya. Di Surabaya itu Sri Mulat itu terkenal sekali, di sini oh itu begitu. Jadi belum ngomong itu gempeng itu nongol tuh wah masuk lagi wah. Sampai ada pertanyaan waktu itu ngobrol-ngobrol ya, ada wartawan nanyain almarhum Rendra. Itu ingat saya ngomong sama orang band yang lawan itu siapa teman baik juga. Saya ada. Gimana sih Sri Mulat itu gitu-gitu aja orang tertawa itu padahal saya bingung, nggak ngomong nggak apa kalau tertawa. Dengan gestur aja. Jawabannya berapa? Ya orang Jakarta itu orang sibuk mencari kebodohan ya nonton Sri Mulat. Itu cuma di timur. Iya. Itu panggilan yang saya. Itu contoh-contoh seperti itu. Kalau menurut Pak Deindro gimana? Nah, buat saya sih nggak bisa dikotomikan gitu ya, nggak bisa ini bahwa komedi itu seperti itu. Bahkan tadi saya kepengen benerin Pak Tarsan ya, ini kayaknya seolah-olah itu nggak secerdas yang lain, nggak juga. Tadi Anda dengar nggak dia pakai konsep? Konsep itu apa? Konsep itu kan ya ilmu, konsep itu akademis banget kalau itu. Jadi sebetulnya sih antara grup, antara tingkat mungkin sekarang sedang terkenal stand up, tapi kan di ibu kota ini, di daerah sana, Lenong masih bagus. Iya, ya kan Dul Muluk masih bagus. Ya kan berceloteh itu Aceh masih bagus mereka. Apalagi Ludruk itu masih hidup loh di Surabaya itu, kayak gitu. Bahkan sekarang anak-anak muda yang itu lahir dari orang-orang muda, dari anak-anaknya orang muda segala macam. Sehingga sebetulnya ada justru malah kalau saya istilahnya memperpanjang nafas ya. Ya kan ada misalnya saya ambil contoh Cak Solusin dibilang copet ibu bapak sinden yang lucu juga yang gemuk itu proper ini bapak itu kan juga dia pelawak gitu. Jadi ini semua berkesinambungan. Makanya kami dulu mengistilahkan bahwa kami kepengen komedi yang colorful. Kalau dulu selain Sri Mulat kalau di Jakarta grup dan grup selalu pakai pakaian yang aneh. Dia nggak main verbal. Masuk warkop kemudian berubah adatnya berubah. Sementara tradisional nggak berubah dan tetap ada itu bukti bahwa komedi itu colorful banget. Jadi bukan berarti ini lagi ini begini. Mungkin kita sekarang lagi banyak stand up karena apa ya? Murahan kali ya. Bayarnya cuma seorang ya. Artinya gini, memang sedang trennya aja. Tapi ketika suatu saat waktu Sri Mulat kemarin ke Indonesia bikin gedung pertunjukan sendiri dan dia ada. Maaf ya waktu pertama juga yang mendampingi semuanya nggak ada yang dikasih acungan jempol itu. Saya ingat benar bertemunya tradisi dan modern. Dan itu semua majalah, semua seperti yang tadi Mas Tarzan itu kan salah satunya Mas Tarzan yang diajak ngomong. Jadi kalau buat saya, bangsa ini memang bangsa komedi. Kita lihat keputusan DMP. Ya kan? Kayak gitu. Jadi ini hanya masalah warna. Ada 3 komedian yang sangat-sangat lucu banget ketika tadi membawakan pemenang nominasi. Ada Bang Mamat Al-Katiri, Ari Kriting, sama Bas Abdul. Gimana sih pendapat mereka tentang komedian saat ini? The most famous saat ini, Bang Agur, Mamat Al-Katiri, dan
Mas Ari Kriting. Terima kasih banyak teman-teman. Ini kalau kita dipersatukan, namanya apa nih? Kami. Namanya apa ya? Kita AA Makar. AA Makar. Ari Abdur Muhammad Al-Katil. Oh, maksudnya bisa MA gitu, Ama atau Ari Muhammad Abdur kan bisa. Kita namanya Aman. Ari Muhammad Abdur nih. Ada Aman. nih. Oh ya, ada nih. Teman-teman ini lahir secara parsial, sendiri-sendiri, dipersatukan karena dengan kebudayaan yang sama. Nah, di situ lebih setuju komedian itu berevolusi atau beradaptasi? Kalau saya sih menolak ya anggapan bahwa komedi zaman dulu seperti ini, komedi zaman sekarang seperti ini. Dari dulu sampai sekarang sama aja, formatnya dan pelakunya aja yang beda-beda gitu. Warkop DKI juga seperti itu, banyak memberikan gambaran tentang isu-isu pada masanya gitu ya, berkaitan dengan politik dan lain sebagainya juga gitu. Kemudian Ateng Iskak, Edi Sud lebih dulu lagi, Bing Slamet, Benyamin siapa lagi? Benyamin aja dari lagunya aja kita sudah bisa rasakan bagaimana keresahannya tentang situasi sosial itu berasa gitu, kayak anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Itu penolakannya dia terhadap stigma gitu. Jadi menurut saya sih salah banget ketika ada orang yang merasa bahwa komedi zaman sekarang itu jauh lebih berisi karena bicara soal politik dan lain sebagainya. Enggak, dari zaman dulu ke komedi, seniman komedian pelawak itu meskipun dia membawakan tawa, membawakannya lewat komedi, lewat kebahagiaan, tetapi sebenarnya mereka sampaikan itu adalah keresahan-keresahan juga. Jadi untuk kami sih sebenarnya anak muda yang sekarang menjalani dunia komedi sih sangat benar-benar terinspirasi dan juga terpengaruh dengan semua komedian-komedian senior kami sih. Kalau saya sih merasanya seperti itu. Kalau berkaitan dengan pertanyaan apakah komedi harus beradaptasi atau komedi harus seperti apa, menurut saya sih komedi akan tetap, misi utamanya adalah membawa hiburan bagi masyarakat. Jadi apa yang dirasa cocok untuk masyarakat, menurut saya sih komedian pasti akan dengan sendirinya menyerap. Ketika eranya itu Sri Mulat membaca keresahan masyarakat seperti ini, Sri Mulat memperhatikan apa yang bisa mereka sampaikan. Ketika Warkop DKI merasa masyarakat butuh yang seperti ini, Warkop DKI menyajikan, Benyamin menyajikan. Jadi menurut saya sih kita hanya menjawab kebutuhan pemirsa aja gitu. Betul sih Abdul? Saya setuju sekali. Saya juga setuju. Setuju. Sekarang juga ya, maksudnya kayak misalnya stand up komedian ya, tidak semua juga bermain di ranah politik atau ujungnya sama sebenarnya. Komedi tujuannya menghibur, tapi ada yang dengan caranya absurd, ada yang bermain dengan, bahkan kita bertiga kalau dilihat dengan cara masing-masing membuat materi ada perbedaan-perbedaannya gitu. Tapi tujuannya sama, jadi sama aja sebenarnya, cuma mungkin ada orang yang lebih cocok bermain secara slapstick, itu dirinya sendiri gitu, secara personal. Tapi kalau secara umum sama sih, tidak ada perbedaan. Ya, saya setuju. Cuma bisa begitu saja, setuju apa? Sudah panjang sekali, Tidak, sudah karena- rangkum semua. Saya mau ngomong itu juga. Apa sih perbedaan komedian yang di luar sana, di luar negeri, dengan komedian lokal yang di Indonesia? Bang Abdul yang sering nonton luar negeri, gimana Bang? Ya, menurut saya kalau ditanya beda atau tidak ya beda, karena cara penyajian orang berbeda kan. Kita dikasih daging sapi dengan Gordon Ramsay dikasih daging sapi kan beda jadinya, karena latar belakang hidupnya beda. Komedian luar itu apa yang terjadi di sana yang apa tidak bisa sama dengan kita yang ada di sini. Jadi memang cara orang bertutur kata, bagaimana kesopanan panggung, delivery segala macam pasti beda karena budayanya beda. Pasti beda, tapi garis besar komedinya sama. Komedi ada setup, ada punchline, ada premis, itu sama. Tapi kalau dibilang apa yang dibawakan ya? Apa yang dibawakan secara delivery beda, ya mungkin beda. Karena itu tadi beda budaya. Yang kedua, kalau sama secara struktur komedinya sama, hampir sama. Setahu saya seluruh dunia ini komedinya sama. Gitu. Favorit yang di luar komedian siapa? Saya Dave Chappelle. Dave Chappelle. Ya. Kalau yang di sini? Kalau yang di sini Ari Kriting. Oh iya. Karena lebih tua, lebih senior atau lebih takut? Enggak, dia lebih banyak guna-gunanya. Bukan. Karena Ari Kriting itu Kalau ini bisa tidak enak hati saja. Sama saya itu begini tadi. Kita dua. Tidak, Mamat saya tidak mengakui. Saya juga tidak mengakui kalian. Sudah tidak akui saya juga. Ya, sudah. Kan
Saya komedian favorit Kita berkelahi saja, kita berkelahi saja di Pade. sini, sudah tidak usah wawancara. Saya Ari Kriting, karena saya dulu stand up saya diajak sama Ari Kriting. Kemudian baru-baru ini dia bikin show Ilmu Hitam. Dan saya masih amazed dengan bagaimana dia mengemas. Padahal dia tidak nonton. Saya tahu dia tidak nonton. Malam bos, siang dia iya. lari, dia Siang keluar. iya. Malam juga dia cuma nonton di awal, dia keluar. Saya nonton 2 kali. Saya bisa nih kasih tahu materi dari awal sampai akhir. Bisa coba. Saya mau jual digital dulu. Nah, itu Ari Kriting masih salah satu yang terbaik dalam masalah storytelling sebuah joke. Katanya komedian saya lebih kaya raya ya. Setuju nggak dengan Kalau di opini luar kayak gitu? Kalau di luar negeri mungkin ada beberapa. Kalau menurut saya sih semua ini ya, semua profesi kayak gitulah. Ada yang berhasil secara ekonomi, ada juga yang tidak berhasil secara ekonomi. Dan tidak selalu sejalan ya. Ada yang berhasil secara karya, tapi secara ekonomi tidak berhasil. Iya. Misalnya pelukis-pelukis kayak Van Gogh misalnya. Kita tahu lah Van Gogh sampai meninggal miskin, tapi karyanya dikenal sampai hari ini gitu. Mungkin dalam dunia seni juga seperti itu. Ada yang berhasil secara materi, ada yang berhasil secara pencapaian karya ya. Dan kami melihat kalau tadi contohnya adalah komedian di luar banyak yang kaya apa segala macam, karena industrinya kebentuk. Kita ambil Amerika ya, industrinya kebentuk sekali, komedi klubnya itu setiap hari ada, orang punya kesadaran untuk setiap hari nonton komedi. Kalau di sini kan kita mau bikin komedi klub tiap hari, belum tentu ada yang mau datang. Jadi budayanya itu belum kebentuk untuk dalam ranah stand up komedi ya. Jadi memang secara pasar belum sama. Kalau mau disamain, kami belum sama secara industri. Jadi Dan secara budaya juga kesana. budaya di luar komedi ya, budaya Indonesia berkumpul, bercengkrama, bercerita dan lain sebagainya itu kan dari situ. Jadi ketika komedi akan di Indonesia akan lahir kayak stand up Indo, akan lahir kayak Paski, berbasis komunitas yang semuanya berkarya bersama-sama. Nah, di sana individualistik gitu. Jadi ketika ada yang kaya, jadi akan karyanya bagus, kaya banget. Ada yang karyanya tidak naik dan dia juga tidak kaya gitu. Kalau di sini tuh lebih ke bertumbuh bersama, gotong royong, jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua di tengah. Tapi itu juga malah balik-balik lagi kalau patokannya adalah materi ya. Kalau patokannya materi ya mungkin kita juga selain berkarya di bidang kesenian, kita juga mungkin berusaha membuka peluang lain secara ekonomi gitu kami ya. jual pisang muala. Pisang muala, ada yang jual senjata. Tidak ada. Ada yang jual senjata. Tidak ada. Fitnah. Cabangnya banyak sekali. Fitnah. Mamat Gunshop Fitnah. Dan ini ada komedian timur lagi ya, komedian Mas. Ini komedian timur juga ini. Dari Bima. Dari mana Mas? Ya, saya komedian. Sabar. Kalau dia masuk, nanti kita jadi pikir singkatan lagi. Coba apa? Rama. Tadi sudah aman. Tadi aman. Ari, Mamat, Abdur. Ari, Mamat, Abdur nih. Rama. Kalau tambah Rama. Oh, Mas, aman. Ari, Mamat, Abdur, Rigen. N-nya dipakai. Rama. Rigen, Abdur, Mamat, Abdur. Ari kamu ikut. Mas nggak tadi toh? Rigen masuk ada keluar. Rigen, Ari. Rigen Ari. Mamat, Ari. Ari. Ini yang kedua Abdur apa Ari? Mamat. Iya, enggak yang kedua Rigen. Rigen nih. Oh, mungkin jangan Rama. Apa? Marak. Mamat, Ari, Rigen, Ari, Abdur, Rigen. Gitu. marah. Enggak, jangan marah lah. Pesannya ini. Jangan marah namanya. Terus Marah aja. Amar. Amar. Ari, Abdur, Mamat, Rigen. Remaah. Amar Ma'ruf. Ini sampai memorinya habis hanya singkatan ini. Makanya kok keluar aja deh. Nggak jadi gua bisa.